Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Ahmad Zakwan Afif dan aku Mahardika Setiawibawa. Nah, di sini kami selaku pengurus WE, tepatnya saya sebagai wakil ketua dan saya ketuanya. Nah, di sini kami mau berbincang-bincang sedikit seputar Welcoming Expo gitu kan. Nah, Mas Dika nih boleh dikasih tahu dulu buat para maba-maba gitu ya. Apa sih sebenarnya Welcoming Expo itu? Ya, jadi ini buat informasi buat teman-teman mahasiswa baru juga ya. Pastinya teman-teman juga pasti penasaran apa itu Welcoming Expo. Walaupun mungkin teman-teman masih udah pernah denger nih Welcoming Expo sendiri, tapi kan belum lengkap. Nah, di sini di podcast ini kita bakal sharing-sharing dan jelasin informasi seputar Welcoming Expo sendiri. Jadi ini ya, Welcoming Expo sendiri itu acara tahunan Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang udah jalan bertahun-tahun nih. Bertahun-tahun ya, sekitar 10 tahunan kayaknya ada sih dari lama. Ya sekitar lah. Ya kurang lebih sekitar 10 tahun itu ya. Tapi nggak nyampe 72 tahun ke Indonesia nggak sih. jadi kan ini Welcoming Expo udah ada sejak tahun 2010 sebenarnya. Kalau nggak salah. Jadi ya kalau tahun ini berarti Welcoming Expo itu udah ke yang 10, bener. 11 dong. Oh, 11 ya. Kan lebih ya, satu 11, lah. lebih satu. Okay. Nah, jadi Welcoming Expo sendiri itu acara yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi bersama komunitas-komunitas. Iya. Nah, dan tujuannya itu untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru semua dan sekaligus untuk memperkenalkan komunitas-komunitas itu sendiri. Oke, jadi udah jelas banget nih ya tujuan kita bikin konten podcast ini untuk memperkenalkan kepada maba-maba sekalian gambaran singkat lah apa WE itu. Mungkin ada yang dia diinformasiin di grup kelasnya kalau nanti ada WE lagi itu, tapi ternyata kayak paling itu cuma seminar kayak gitu kan, paling itu cuma sekedar studium general dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau Mas Dika tahun lalu jadi panitia Welcoming Expo juga apa jadi penonton aja gitu? Dulu sempat ikut panitia juga, jadi tim dokum bersama Mas Andre dan kawan-kawan. Jadi dulu aku di balik layar ya. Kalau Mas Afif sendiri juga ikut kan kemarin kan? Kalau saya bukan di balik layar malah, saya layarnya. Oh gitu. Jadi enggak ya, karena saya layarnya itu maksudnya saya tulang punggungnya gitu kan. Divisi apa Mas Afif? Saya itu Danus. Yang setiap minggu, setiap Sabtu itu jualan gitu kan. Jualan di San Mori ya? Iya, jadi kalau kalian ketemu yang Kak, risolnya Kak, nah itu gambaran sekilas tentang saya dulu ya. Sekarang ya sudah bisa naik jabatan lah. Ya. Iya. Nah, itu kalau dari Dokum kan tahun lalu ya. Dokum itu karena offline kan tahun lalu. Itu pasti sibuk banget kan. Boleh kasih tahu dong salah satu kesan ataupun hal yang memorable banget ketika kamu jadi dokum di acara WE. Kalau jadi dokum sih, kalau awalnya tuh nggak terlalu sibuk. Cuman biasanya kalau dokum mulai belakangan, mulai akhir-akhir itu makin sibuk cuy. Oh gitu. Makin jadi sukanya banyak kerjanya di ujung gitu ya. Awalnya enak, cuman pas di belakang numpuk semua. Tapi enaknya sih kalau dokum nanti bisa foto-fotoin maba-maba. Oh gitu. Jadi bisa memilah nih ya, mana potensi yang baik dan yang kurang baik gitu. Maksudnya? Iya, maksudnya fotonya yang kurang baik kan bisa. Bisa. Jadi itu ya. Jadi lebih kayak gitu. Hal yang mengesankan Mas Dika di Dokum adalah bisa memfoto maba-maba. Selain itu kan bisa capture momen-momen yang bagus kan. Bagus, iya sih, karena itu kan 1 tahun sekali ya. Jadi harus diabadikan dengan baik lah. Kemarin aku ngeliat juga loh foto-fotonya itu, foto-foto Instagram. Nah, buat temen-temen nih yang mau kepo kayak gimana sih WE tahun lalu, itu bisa cek aja di Instagram kita Welcoming Expo. Itu kan ada kayak apa istilahnya throwbacknya gitu ya. Nah, itu salah satu hasil karya Mas Dika. Jadi Mas Dika ini emang nggak cuma aku loh, sama tim dokum yang lainnya. Nanti dikiranya aku semua. Ya, nanti saya nggak bisa pulang habis itu. Jadi itu salah satu bentuk pengenangan kita selama 1 tahun itu lewat video throwback. Nah, kalau Mas Dika itu tahun lalu sempat kebayang nggak jadi ketua WE di tahun ini gitu? Sebenarnya nggak kebayang ya.
Ya udah tahu kan di balik layar, Welcoming Expo. Sebenarnya nggak terlalu paham sih soal acaranya nanti gimana. Soalnya kan ngurusnya di bagian dokumentasi, nggak terlalu paham soal acaranya kan. Tapi kaget juga sih kenapa dipilih itu. Tapi ya walaupun dipilih tetap disyukuri aja sih, dijalanin aja. Iya, berarti itu atas rasa ketidaktahuan ya. Iya benar. Nggak nyangka. Emang hidup itu rata-rata kayak gitu sih. Kayak aku juga sempet nggak nyangka gitu jadi wakil ketua. Aku ngiranya tuh pengen jadi pembina gitu loh. Iya kan, karena berat. bersaingnya tuh sama dosen gitu. Waduh, jangan ya. Ini kalau dosen denger nih, Iya itu Pak. maaf ya Pak, teman saya ngawur Pak. Memang kayak gini Pak orangnya. Enggak ding. Nah, tadi itu kita udah ngebahas kesan. Kenapa di tahun ini kita tetap pengen ada keseruan, maksudnya kita euforianya tetap serasa walaupun online gitu. Kenapa sih harus ada? Kenapa nggak kita menunggu pandemi selesai dulu gitu loh? Kan dari sudut pandang ketua nih, kenapa kita harus tetap jalan walaupun di tengah pandemi? Nah, kalau sebenarnya kan kita awalnya itu udah rencana ya. Jadi kita tuh dari panitia udah dari awal-awal tahun itu udah bikin kepengurusan, panitia, divisi, dan semua itu ada jobdesknya. Tapi cuman pas kemarin kan ada awal-awal masuk pandemi, nah itu tiba-tiba bubar semua itu. Jadi kan maksudnya rencananya mau dibikin offline, tiba-tiba ada pandemi, terus ada pengumuman kampus diliburin. Akhirnya kami dari panitia juga putar otak lagi buat nyesuaiin acara WE sama pandemi ini. Apa namanya? Kalau mau nggak dilaksanain kan ya masa maba tahun ini nggak bisa ngerasain Welcoming Expo kayak gitu kan. Jadi walaupun pandemi kalau bisa tetap jalan ya. Tapi itu pengurus-pengurusnya nggak kasihan Mas? Kasihan gimana? Maksudnya otaknya kan tadi katanya diputer. Nah, itu gimana tuh? Itu dalam tanda kutip. Iya. Bukan diputer. Saya kira tadi keputer beneran. Kasihan nanti jalan gini ya. Enggak. Buka gini amat ya. Iya. Bercanda ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan. Iya. Kalau dari kamu nih sebagai ketua kan memang kita offline tapi tetap online tapi tetap merasakan euforia offline. Nah, terus pasti dari segi konten itu beda dong. Maksudnya ada yang hilang, ada kayak misalkan tadinya pameran kita bisa ngeliat langsung karya-karya maba ini bisa hilang. Nah, itu menurut kamu disayangkankah atau justru menjadi kelebihan kita karena kita nggak perlu repot-repot lagi masang-masang kayak gitu? Sebenarnya ada kelebihan sama keuntungannya sih. Kalau kekurangannya, jadi yang awalnya kita udah persiapin dari awal, udah capek-capek bikin acara ini itu malah nggak jadi. Dan juga ini ada salah satu sih, ada welcoming party. Jadi kan kalau tiap WE itu pasti ada welcoming party. Nah ini buat teman-teman tahun ini mohon maaf banget, ini tahun ini nggak ada welcoming party soalnya ya seperti yang kita tahu welcoming party kan harus ngumpulin massa nih di panggung sambil joget-joget kan. Nah, tahun ini nggak bisa soalnya ya kita harus tetap jaga kesehatan kita dan gitulah. Tapi kalau kelebihannya sendiri Welcoming Expo tahun ini lebih simple. Oke. Tapi nggak walaupun simple tetap bagus lah. Kita dari panitia kami upayakan tetap dibikin meriah, yang memorable lah. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebagai penutup nih ya. Bukan pertanyaan juga sih, penjelasan lah ke maba. Kita kan pasti punya tema. Nah tema dari 2020 ini adalah space ya. Bisa dijabarin sedikit aja space itu gimana supaya maba-maba ini bisa merasakan sedikit lah esensi dari tema itu. Nah, jadi Welcoming Expo ini kan tiap tahun pasti ada tema-tema yang beda ya teman-teman. Jadi yang tahun kemarin nih, contohnya tahun kemarin itu kita Welcoming Expo itu temanya adventure, petualangan. Terus kalau yang tahun kemarinnya itu kalau nggak salah apa namanya ya? Tahun kemarinnya itu ada pokoknya ini apa namanya yang Hollywood. Nah pokoknya nuansanya Hollywood. Tapi nggak tahu itu namanya temanya apa. Terus yang sebelumnya kalau nggak salah itu nuansa tropical. Jadi kalau kalian tahu
tropis itu kan nuansanya pantai-pantai gitu kan. Nah, kalau yang tahun ini itu kami ngusung tema space. Space, oke. Tentunya itu ada filosofinya. Apa tuh Mas Ika? Jadi kan nih ibarat seorang astronot ya. Astronot kan kalau keluar ke angkasa harus bisa survive menghadapi segala rintangan. Tangan ya. Entah itu alien, gitu kan. Alien, mesinnya rusak. Mesinnya rusak atau pulsanya habis gitu kan. Kan kita nggak tahu siapa Iya, tadi mau apa. bener. Iya. Nah, ibaratkan mahasiswa itu seorang astronot nih. Mahasiswa juga harus bisa survive di dunia perkuliahan. Baik nanti kalau ada kesulitan ngerjain tugas itu harus tetap harus diselesaikan. Pas tugas numpuk ternyata pacar minta putus Yo, gitu kan. Ya, jadi mentalnya itu harus digembleng. Nah, harapannya nanti teman-teman setelah bisa melewati rintangan itu kan nanti bisa mencapai apa yang diimpikannya, apa yang diinginkan ya. Tetap fokus kepada target, yaitu Yo. pengen jadi sarjana Yo, gitu kan. yo. Sama kayak astronot juga pengen nyampe ke bulan. Nah, tapi balik lagi juga ke bumi. Balik Jangan lagi ke lupa. bumi, jadi balik lagi ke kampung, kalian harus punya progres gitu kan. Mak, saya udah sarjana, kayak gitulah kurang lebih. Ya udah teman-teman, sekian aja ini gambaran singkatnya. Jadi harapan kami berdua ya, Yes. itu nanti di masa kalian pasti nanti ngejalanin WE juga, tapi harapannya lebih baik dan lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa jangan bolos di WE ini karena cuma nonton live YouTube kan. Setiap hari Yoi. kalian nontonin Nikita Mirjani, Uus, siapa Pastinya lagi. nanti acaranya bakal keren dah. Seru banget lah, nggak kalah sama influencer Kayak yang lain. Kakak Halilintar. Iya. Enggak lewat juga sih. Nggak lewat, paling ke salib dikit aja. Oke deh teman-teman, terima kasih perhatiannya. Terima Lebih kasih. kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.